Terima kasih kepada Coach Sintayong yang telah mengabdi untuk timnas Indonesia yang hampir kurang lebih selama 5 tahun. Semoga kedepannya Coach Sintayong bisa lebih sukses dan bisa melatih kembali entah di luar dari timnas Indonesia ataupun klub-klub yang masih di dalam negara Indonesia. Perjuanganmu untuk menaikkan peringkat timnas Indonesia menurut gua cukup gua apresiasi. Kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh. Baik, kau bisa bicara atau mau apa? Karena sangat bangga sama pemain Selamat datang, kalian panggil kalian punya jago-jago. Semua ke konten ini, kalau tidak lu tidak bisa cakap lagi. Tahu ya ya jago tak ada. Oh, ya 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 ya. Welcome back to my channel again, dimana kalian para netizen-netizen yang paling ditakuti seluruh dunia akibat kritikan dan komentar kalian kepada suatu akun yang mungkin melakukan kesalahan ataupun miskomunikasi. Di konten kali ini kita akan membahas seputaran dunia sepak bola di tanah air, yaitu mungkin lu semua sudah pernah lihat viral pada tanggal 6 Januari 2025, yaitu perpisahan antara Coach Sintayong dengan seluruh staf dan tim manajemen timnas Indonesia, dan juga perpisahan dengan para supporter seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam konten pembahasan gue ini, gue akan memberikan sedikit edukasi dan juga informasi kepada lu semua, yaitu soal perbedaan antara mantan pelatih yaitu Coach Sintayong dengan calon pelatih baru timnas Indonesia yaitu Coach Patrick Kluivert. Kalau lu udah tahu ya silahkan di skip, tapi untuk lu yang belum tahu track record antara kedua pelatih ini, mungkin lu udah pas nonton di konten gue ini. Sebelum kita lanjut pembahasan soal track record antara Coach Sintayong dengan Coach Patrick Kluivert, gue mau sedikit memberikan informasi kepada lu semua, yaitu soal kontrak Coach Sintayong. Kontrak Coach Sintayong ternyata setelah gue cari informasi di sumber-sumber berita seperti Tribun dan lain sebagainya, kontrak Sintayong ini masih panjang sampai tahun 2027, namun diputus oleh pihak PSSI karena beberapa tuntutan yang tidak bisa dipenuhi menurut dari pihak PSSI, yaitu memberikan trofi kepada timnas Indonesia yang kurang lebih selama 5 tahun. Dan juga untuk Coach Patrick Kluivert, PSSI mengontrak beliau pada saat ada 3 nama kandidat yang diundang pada saat tanggal 25 Desember yaitu hari Natal. Namun kedua pelatih kandidat tersebut tidak datang untuk interview atas memenuhi panggilan dari pihak SSI, dan yang datang hanya Patrick Kluivert seorang. Jadi secara langsung menurut Bapak Erick Thohir bahwa Coach Patrick Kluivert adalah orang yang konsisten dengan masalah waktu. Jadi mungkin memberikan kesempatan kepada Coach Patrick Kluivert untuk bisa memajukan sepak bola timnas Indonesia. Dan dalam kontrak tersebut gue juga sudah mencari informasi, yaitu Coach Patrick Kluivert diberikan kontrak selama 2 tahun dan opsi perpanjang apabila timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Jadi kira-kira kalau menurut lu bagaimana atas keputusan dari pihak PSSI ini? Apakah bisa mendongkrak kemajuan sepak bola tanah air ataukah malah menjadi lawak seperti The Red Bull dan The Cool? Itulah beberapa hasil yang diputuskan oleh PSSI terhadap Coach Sintayong dan kontrak yang diberikan kepada Coach Patrick Kluivert. Yang pertama, gue mau memberikan sedikit informasi soal track record atas kedua pelatih. Kuatkan volume agar supaya lu bisa tahu mana yang lebih berprestasi dan berpengaruh soal untuk melatih suatu tim. Dan yang pertama gue akan bahas yaitu Coach Sintayong.
Jadi Coach Sintayong ini pada saat datang ke Indonesia, menurut dia pemain Indonesia masih belum menguasai 3 teknik dasar dalam sepak bola, yaitu dribbling, passing, dan juga shooting. Jadi dalam tantangan tersebut menurut Coach Sintayong sendiri ini menjadi tantangan besar untuk beliau agar bisa memajukan sepak bola yang ada di negara Indonesia. Lu mungkin udah pernah lihat beberapa track record yaitu Coach Sintayong. Salah satunya adalah Piala Asia U23 yang dilaksanakan pada tahun 2024 lalu, Garuda Muda ini bisa sampai melaju di tahap semifinal demi tiket ke Olimpiade untuk menghadapi Guinea. Kalau menurut gua ini adalah salah satu prestasi yang cukup bagus karena kalau kita melihat lagi pada tahun 1956 U23 atau Timnas Indonesia U23 hanya sampai di babak penyisihan grup. Tapi setelah dipegang oleh Coach Sintayong, Timnas Indonesia yaitu U23 berhasil masuk dalam semifinal. Tapi naas kita tetap kalah. Ya, tapi itulah perjuangan Coach Sintayong untuk menjadikan Timnas Indonesia bisa maju. Jadi itulah sederet prestasi Coach Sintayong selama melatih Timnas Indonesia. Dan Coach Sintayong ini pernah menjadi pemain dan juga pelatih untuk memenangkan Piala AFC. Jadi beliau ini pernah menjadi seorang pemain mengangkat trofi Piala AFC. Dan ketika setelah pensiun, beliau juga pernah menjadi pelatih dan mengangkat Piala AFC tersebut. Jadi prestasi beliau cukup gemilang. Dan mungkin lo semua pernah ingat pada tahun-tahun sebelumnya di mana Coach Sintayong masih melatih Korea Selatan. Babak belur nggak tuh? Jerman dihajar oleh anak asuh Sintayong, yaitu Korea Selatan. Jadi itulah prestasi-prestasi dan rekor dari Coach Sintayong. Sekarang kita beralih ke Coach Patrick Kluivert selama dia menjadi pemain hingga menjadi seorang pelatih dalam perjalanan karir beliau. Patrick Kluivert pernah menjadi striker andalan timnas Belanda atau dengan nama julukan The Orange. Patrick Kluivert sendiri mempunyai prestasi yang cukup gemilang di level klub. Yang pertama gue mau bahas, yaitu yang pertama Liga Champions tahun 1995. Kluivert menjadi bagian integral dari tim Ajax yang menjuarai Liga Champions pada tahun 1995. Ini merupakan sebuah prestasi yang mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain top Eropa pada masa itu. Kejuaraan Eropa yaitu UEFA, Euro, dan Piala Dunia. Sebagai anggota tim nasional Belanda, Kluivert tampil dalam Piala Dunia 1998 dan kejuaraan Eropa membantu tim mencapai prestasi yang sangat baik kalau menurut gua. Dan mungkin gua akan tampilkan sedikit beberapa karir kepelatihan beliau setelah beliau pensiun dari level pemain. Dan sekarang gue akan tampilkan beberapa level seorang kepelatihan atau karir perjalanan kepelatihan seorang Coach Patrick Kluivert. Pada saat dia setelah pensiun, Kluivert memulai perjalanan baru di dunia kepelatihan. Pengalaman pertamanya sebagai asisten pelatih di klub-klub seperti AS Alkmaar dan Nijmegen dan Brisbane Roar. Coach Patrick Kluivert memberikan landasan yang kuat untuk menjadi seorang pelatih kepala. Karir kepelatihan si Patrick Kluivert ini mulai menanjak saat ia menjadi pelatih kepala di Jong 20 pada tahun 2011. Di sini ia berhasil meraih gelar juara dan membuktikan kemampuannya sebagai seorang pelatih yang mumpuni dan mampu membawa timnya meraih kesuksesan. Pada tahun 2015 juga Patrick Kluivert mendapatkan kesempatan besar untuk melatih tim nasional Curaçao. Di bawah kepemimpinannya, timnas Curaçao mencapai beberapa tonggak penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Karibia 2017. Setelah itu Patrick Kluivert juga pernah menjadi asisten pelatih di tim nasional Belanda dan Kamerun, di mana ia tetap mengasah pengalamannya untuk menjadi seorang pelatih yang diperhitungkan. Dan setelah itu, sebelum ia ditunjuk menjadi kepala timnas Indonesia pada tahun 2025 ini, Patrick Kluivert juga memiliki pengalaman sebagai direktur olahraga di Paris Saint-Germain atau klub PSG dan direktur Akademi Barcelona. Pengalaman ini memberikan perspektif yang luas mengenai pengelolaan klub dan pengembangan pemain muda. Tapi ada beberapa deretan-deretan dari mantan-mantan klub maupun negara yang dia latih memberikan dampak dan efek yang kurang memuaskan. Ya, salah satunya contohnya postingan yang ini.
Dalam postingan tersebut, manajemen dari pihak negara Curaçao memberikan komentar yang kurang tidak menyenangkan kepada Coach Patrick Kluivert. Ya, mungkin itu masalah internal antara Coach Patrick Kluivert dengan tim nasional Curaçao. Dan sebelum juga beliau melatih timnas Indonesia, Coach Patrick Kluivert ini dia melatih salah satu klub Adana Demirspor, dan dalam kepelatihannya dia melatih klub tersebut sebanyak 20 pertandingan. Namun hasil yang diberikan menurut gua kurang maksimal sebagai seorang pelatih. Atau mungkin Coach Patrick Kluivert ini sedang dalam masalah, karena kalau gua mencari informasi juga, Coach Patrick Kluivert ini pernah terjaring kasus pelecehan seksual dan utang judi sebesar 16 miliar rupiah. Wow, kalau menurut gua, kalau Coach Patrick Kluivert ini masuk ke dalam manajemen PSSI, ya mungkin Bung Towel bisa senyum-senyum tipis karena batu sandungan selama ini yaitu Coach Sintayong sudah dilengser oleh pihak PSSI. Yang jadi aneh dan penasaran adalah negara kita sekarang lagi hebat-hebatnya memberantas soal judi online. Tapi PSSI mengambil salah satu pelatih yang mempunyai utang judi online yang cukup fantastis. Tapi ya biarlah PSSI yang berpersepsi, dan mungkin lu juga bisa berpersepsi. Maksud dari PSSI dan juga Bapak Erick Thohir. Dan di sini yang jadi pertanyaan untuk gua, kenapa pihak PSSI mengambil si Patrick Kluivert ini? Padahal kalau kita melihat ada beberapa pelatih-pelatih yang sudah terkenal di sepak bola Eropa seperti Erik ten Hag dan juga Louis van Gaal. Dan masih banyak pelatih-pelatih asal negara The Orange yang masih menganggur. Pihak PSSI ini masih dalam tahap uji coba untuk memajukan sepak bola negara tercinta kita ini. Karena kalau kita melihat seperti postingan Bang Oki ini, di dalam postingan tersebut Bang Oki itu menyerang pihak manajemen PSSI dengan mengata-ngatai pihak PSSI. Karena menurut Bang Oki ini adalah tindakan yang cukup pelin-pelan, karena kalau kita melihat kontrak dari Coach Sintayong sendiri masih terbilang lama, tapi diputus secara tiba-tiba oleh pihak PSSI. Apakah ini ada campur tangan permainan Bung Towel? Ya silakan lu cari tahu sendiri apakah ini murni keputusan dari pihak PSSI melalui rapat dengan para staf dan manajemen, ataukah rapat dengan Bung Towel. Jadi tanpa terasa juga menurut gua sampai berbusa membahas soal pihak PSSI ini dan coach pelatih baru kita yaitu Patrick Kluivert sudah di akhir pembahasan, dan semoga keputusan dari pihak PSSI ini tidak menjadi keputusan yang lawak. Karena kalau kita melihat postingan dari coach Patrick Kluivert yang ini, di dalam postingan tersebut coach Patrick Kluivert ini memang cukup pede. Di sini gue cuma mau bilang, coach, jangan terlalu sombong di awal. Nanti ujung-ujungnya bisa masuk jurang. Kalau pepatah orang timur mengatakan jangan kepala gaya di awal, akhirnya nanti bisa tapalaka. Jadi segitu saja konten pembahasan gue kali ini, yaitu soal perbedaan Coach Sintayong dan Coach Patrick Kluivert. Semoga kedepannya Coach Patrick Kluivert pada saat resmi dikenalkan kepada publik atau pecinta sepak bola tanah air Indonesia bisa saksikan nanti pada tanggal 16 Januari 2025 akan dikenalkan oleh pihak PSSI kepada publik. Semoga tidak lawak, semoga tidak terkontaminasi dengan Bung Towel, dan semoga tidak menghancurkan seluruh harapan cita-cita para penggila bola yang ada di negara ini. Terima kasih karena kalian telah menonton sampai di akhir penghujung konten ini. Semoga pembahasan konten ini bisa menambah wawasan kalian soal perbedaan dan track record antara kedua pelatih. See you next time. Semoga kita berjumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe agar konten ini atau channel ini bisa lebih berkembang ke depannya untuk memberikan informasi dan juga berita
dan edukasi soal yang ada di dalam negara tercinta kita ini. See you next time. Kita Alen, kita anak timur, jago katarada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.